Kalau kamu lihat ini, itu adalah kisah nyata yang sangat trending di aplikasi Threads. Dan aku berusaha merangkumnya di sini untuk kalian semua. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Kisah tentang suami istri perantau yang cuman ingin hidup tenang, tapi berakhir dengan kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu anak mereka sendiri, Jenny. Mulai dari langkah kaki di tangga, pintu yang tiba-tiba terbuka, suara anak kecil yang bermain di kamar kosong di lantai 2, semua itu menjadi hal yang mulai dianggap biasa. Papa mertuanya kemudian datang, dan setelah 2 hari tinggal di ruko tersebut, beliau kesurupan. Setelah sadar, beliau jatuh sakit. Sang ibu mulai sering mendengar bisikan-bisikan aneh, bahkan sampai mendengar bisikan yang menghina Tuhan. Bisikan itu datang kali ini untuk Jenny. Bisikan itu berkata, dia akan segera mati. Pagi hari dia terbangun. Jenny, sang anak, masih di sebelahnya. Tapi Jenny terlihat diam, tanpa nafas, dan badannya sudah dingin. Sang ibu kemudian menjerit sekeras-kerasnya. Dia bahkan tidak percaya bahwa hal ini terjadi. Lalu membangunkan suaminya, tapi semua sudah terlambat. Mereka pun kemudian berusaha untuk mengecek CCTV. CCTV pun terlihat merekam kejadian hingga pukul 3:30 dini hari. Saat terakhir Jenny masih bergerak. Dan kemudian CCTV tersebut terlihat bahwa pernah nggak kalian dengar cerita tentang sebuah ruko yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata menyimpan kisah yang nggak bisa dijelasin secara logika? Akhir-akhir ini, jagat maya dihebohkan dengan sebuah utas yang ditulis oleh akun bernama callme_sunshine29 di aplikasi Threads. Ini adalah kisah nyata tentang sepasang suami istri yang cuman ingin hidup tenang, tapi berakhir dengan kehilangan sesuatu yang paling berharga, yaitu anak mereka, Jenny. Pasangan ini baru pindah ke sebuah kota. Suaminya sudah lebih dulu di sana. Lalu sang istri menyusul 6 bulan kemudian. Mereka buka usaha produksi kecil-kecilan. Setahun setelahnya, mereka memutuskan untuk memindahkan usaha lama ke ruko baru. Sebelum pindah, papa mertuanya sempat mengingatkan, "Jangan di situ, Nak." Tapi karena uang sewa sudah dibayar penuh, mereka tidak bisa membatalkan. Awalnya semua aman-aman aja, gak ada kejadian aneh apapun. Sampai suatu hari ada penyewa baru di sebelah ruko tersebut. Terus si orang itu bertanya kepada suaminya, "Bang, pernah ngalamin kejadian aneh gak di sini?" Suaminya jawab santai, "Enggak tuh." Tapi si penyewa baru tersebut cerita kalau karyawannya dilempar pakai balok kayu bekas renovasi. Katanya sosok perempuan. Sampai karyawannya itu ketakutan dan gak berani nginep lagi. Sang suami cuman diem aja, pikirannya dia saat itu mungkin semua hanya halusinasi. Tapi beberapa waktu berselang, dispenser galon di toko mereka suka berbunyi sendiri setiap pukul 12 malam. Kayak ada yang pencet tombol air padahal gak ada siapa-siapa. Suaminya berusaha menenangkan. Dia bilang, "Udah gak apa-apa, selama kita gak ganggu mereka, mereka juga gak akan ganggu kita kok." Sang istri terus mencoba berpikir positif. Tapi ternyata gangguan itu makin sering. Mulai dari langkah kaki di tangga, pintu yang tiba-tiba terbuka, dan suara anak kecil yang bermain di kamar kosong di lantai 2. Dan masih banyak lagi yang hal-hal tersebut kemudian menjadi sesuatu hal yang biasa. Selang beberapa bulan, papa mertuanya datang. Dan 2 hari di sana, beliau kesurupan. Setelah sadar, beliau jatuh sakit, dan akhirnya sang papa mertua harus pulang ke Singkawang. Setelah kejadian itu pun, mereka berdua berusaha untuk tetap tenang. Dan berpikir mungkin mereka cuman berbagi tempat.
Sampai akhirnya sang istri hamil. Dari situ semuanya semakin terasa berat. Ia sering sakit, bahkan sempat dirawat selama hampir 2 minggu di rumah sakit. Tapi meskipun kondisinya belum membaik, ia meminta pulang dan dirawat di rumah saja. Saat sudah pulang, dia merasa tidak nyaman dan kembali demam tinggi. Pada saat tidur, dia bermimpi ada sesosok perempuan yang sedang marah besar. Dan dia bilang, "Pindahkan kardus di depan pintu itu. Kardus itu menghalangi jalanku. Kalau tidak kau pindahkan, kau kumakan." Guys, jujur ya, aku merinding. Baca threads-nya aja tuh aku merinding. Ini aku harus nyeritain. Pada saat bangun, sang istri pun langsung mengecek. Ternyata memang ada kardus besar bekas TV yang isinya baju-baju yang sudah tidak terpakai. Kardus tersebut tepat ada di kamar kecil di lantai 3. Setelah kardus tersebut dipindahkan, badannya langsung terasa lebih ringan. Tapi rasa takutnya tidak pernah benar-benar hilang. Guys, ngebayang sumpah. Serem banget. Di ruko tersebut mereka juga tinggal bersama seorang anak perempuan bernama Jessie yang baru berumur 5 tahun. Awalnya Jessie ceria seperti biasa, tapi lama-kelamaan Jessie mulai ngomong hal-hal yang bikin merinding. Sumpah, aku merinding guys. Kadang Jessie ini bilang, "Ma, di atas ada temenku loh." Atau, "Ma, kok di deket tangga ada monster?" Pada awalnya mereka cuma berpikir kalau Jessie kebanyakan nonton TV. Tapi lama-kelamaan omongan Jessie terasa sebagai peringatan. Bahkan yang anehnya saat ia membuka sosial medianya, bersama Jessie, algoritma akunnya sering menunjukkan sosok monster dan lain sebagainya, yang membuat Jessie berteriak dan malamnya langsung demam. Waktu terus berjalan. Akhirnya pada bulan Juni, ia melahirkan anak keduanya yang diberi nama Jenny. Tapi justru setelah kelahiran Jenny, gangguan semakin parah. Sang ibu mulai mendengar bisikan-bisikan aneh, bahkan sampai mendengar bisikan yang menghina Tuhan. Setiap kali ia memuji anaknya, misalnya gini, "Mukanya Jenny putih ya, bersih sekali." Bisikan itu kemudian membalas dengan kata-kata tajam. "Iya, putih seperti mayat." Atau saat ia memuji Jenny, saat mengenakan baju tidur berwarna putih, bisikan itu kemudian menjawab, "Iya, seperti pakaian yang dipakaikan untuk orang yang sudah mati." Kira-kira begitu bisikan tersebut. Terusin gak nih? Oke, kita terusin ya. Sampai yang paling parahnya, setiap kali ia berdoa, meminta perlindungan untuk Jenny, bisikan itu kemudian datang lagi. "Dia akan mati." Ketakutan itu membuat sang ibu nyaris kehilangan kewarasannya. Dia bahkan sempat bilang ke suaminya, "Kalau aku mati, tolong jaga Jessie dan Jenny. Jangan marahin mereka." Suaminya berusaha memeluk dan menenangkannya. "Jangan ngomong gitu ya, tolong hidup lebih lama. Biar aku yang duluan pergi nanti," kata sang suami. Akhir Agustus, mereka berdua memutuskan menghubungi pemilik ruko dan mereka bilang tidak akan melanjutkan di ruko tersebut dan ingin pindah ke ruko di deretan kelima. Di situ juga tempatnya, tapi ruko tersebut jauh lebih kecil. Tapi pemiliknya hanya menjawab bahwa nanti mereka akan diinfokan kembali. Tanggal 14 September, sang ibu sudah tidak kuat lagi dan memaksa untuk pindah. Sore itu, sang suami pergi berkeliling dan berusaha mencari ruko baru. Malamnya, ia bermain dengan Jenny di kamar. Sempat difoto 2 kali, jam 7 dan jam 10 malam. Jam 12 malam, sang istri sambil menyusui Jenny berdoa, "Tuhan, tolong sehatkan dan lindungi bayiku."
Tapi lagi-lagi bisikan itu datang. Tapi kali ini bisikan itu terdengar marah dan menjawab, "Dia akan segera mati." Sontak sang ibu menjawab, "Iblis, kau yang akan segera mati." Lalu memeluk Jenny erat-erat. Sang ibu kembali berdoa, "Guys, aku merinding guys." Kata sang ibu di dalam doanya, "Tuhan, kau boleh uji aku dengan apapun, tapi jangan dengan kematian." Sang istri kemudian berusaha mengirim pesan kepada suaminya yang masih beres-beres di lantai bawah untuk segera naik. Tapi sang suami baru naik sekitar pukul 2 dini hari dan sang istri sudah tertidur. Pagi hari sekitar pukul 6 sang istri terbangun. Jenny masih di sebelahnya, tapi Jenny tampak diam, tidak bernafas dan badannya sudah dingin. Sang ibu kemudian menjerit sekencang-kencangnya, lalu berusaha membangunkan suaminya. Tapi sayang, semua sudah terlambat. CCTV hanya merekam kejadian sampai pukul 3:30 dini hari. Saat terakhir, Jenny masih bergerak. 1 hari sebelum Jenny berpulang, sang ibu sedang mandi di kamar mandi mereka. Begitu keluar, dia kaget bukan kepalang. Jessie sudah naik sampai anak tangga keempat atau kelima. Intinya, Jessie menuju ke lantai 3. Untungnya sang ibu cepat keluar, teriak lalu menggendong Jessie. Kebayang kalau sang istri telat sedikit aja, gak tahu apa yang akan kejadian pada Jessie saat itu. Malamnya, keluarga mereka datang bersama seorang tatung. Setelah melakukan ritual, tatung tersebut berkata, "Segera pindah, di sini ada 3 anak kecil dan seorang perempuan. Kamar lantai 2 dihuni oleh anak-anak itu. Dan lantai 3 dihuni oleh sosok perempuan yang sama seperti sosok yang pernah dimimpikan oleh sang istri." Malam berikutnya mereka benar-benar pindah ke rumah produksi yang baru. Sebelum pergi, tatung itu sempat berkata, "Nanti kalau kalian sudah siap, aku akan mengatakan sesuatu. Tapi tolong jangan katakan pada siapapun dulu." Tapi sampai hari ini, sampai video ini tayang, tatung tersebut belum mengatakan apapun pada pasangan suami istri itu. Dan entah pula kenapa, pemilik ruko juga tidak pernah menagih kunci kepada mereka. Padahal biasanya apapun itu selalu tepat waktu. Seolah-olah sang owner tahu tentang sesuatu di ruko tersebut. Setelah membagikan ceritanya dan trending di Threads, ternyata korbannya bukan hanya dia dan keluarganya. Ada seorang teman dari penghuni lama yang kemudian turut berkomentar, lalu mengirimkan pesan, menanyakan banyak hal, dan pada akhirnya setelah dikulik lebih dalam, ternyata tempatnya ruko yang sama. Meski pada orang tersebut tidak sampai merenggut nyawa, tapi merenggut kewarasan karena katanya korbannya masih sering meracau yang aneh-aneh tanpa ada rasa sakit. Dari kejadian tersebut, satu hal yang paling terasa yaitu kadang hidup memberi kita ujian lewat hal-hal yang kadang gak bisa dijelasin dengan logika. Di situ, iman dan cinta jadi satu-satunya pegangan. Kisah ini bukan cuma tentang hal mistis, tapi tentang keteguhan hati seorang ibu yang tetap berjuang dan berdoa meski rasa takut terus menghantui. Dari sini kita belajar, kehilangan gak selalu berarti benar-benar hilang. Mungkin mereka cuma pindah tempat, tapi masih ada di hati kita. Kehilangan datang tanpa suara, tapi meninggalkan gema yang gak akan pernah hilang. Citra dari Mix versi B pamit undur diri. Kalau kalian suka sama video-video kita, boleh tekan like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi.